anggaran yang disediakan untuk penggajian P3K. Hasil survei di lapangan dan informasi yang didapat dari setiap BKPSDM ternyata jumlah anggaran yang dilaporkan oleh Kemenq untuk penggajian P3K tahun 2021 tidak sesuai dengan jumlah formasi yang ada dan yang direncanakan. Menegaskan mewakili seluruh ketua provinsi GTK-HNK yang ada di Nusantara. Salam perjuangan rekan-rekan yang menyaksikan secara virtual. Bapak, izinkan saya memberikan aspirasi sesuai dengan apa yang saya utarakan di RDPU Komisi 2 tahun yang lalu, yang waktu itu dipimpin juga oleh Bapak. Kami datang ke sini bersama rekan-rekan Riau dan Sumatera Utara. Saya bilang kami akan menerima P3K, regulasi P3K ini. Tetapi subhanallah Bapak, P3K tahun 2021 hasil evaluasi regulasi dan pelaksanaan P3K 2021 menimbulkan polemik baru. Sehingga masalah penuntasan tenaga honorer melalui rekrutmen 1 juta ASN P3K masih belum mengakomodir honorer yang ada di lapangan. Di antaranya, belum maksimalnya formasi yang diberikan Pemda, tidak sesuainya formasi yang ada dengan kebutuhan di lapangan, belum terakomodirnya guru mata pelajaran PAI, guru bahasa Sunda atau guru mulok, guru bahasa Inggris dan tendik tenaga kependidikan. Selanjutnya, mengakomodir ulang terkait formasi yang sudah terisi oleh guru swasta sehingga tidak terakomodirnya guru yang ada di sekolah negeri, termasuk yang sudah lulus passing grade atau PG. Poin B, anggaran yang disediakan untuk penggajian P3K. Inilah yang membuat kami semua bingung. Kami layaknya bola dilempar ke sana kemari. Dari pusat kami disuruh berjuang di di daerah, di kota kabupaten kami. Tetapi ternyata kata daerah, uangnya tidak cukup. Setelah saya dan rekan-rekan mengadakan rapat dengar pendapat di tiap kota kabupaten bersama legislatif dan eksekutif, maka kami mendapatkan kesimpulan, Bapak. Hasil survei di lapangan dan informasi yang didapat dari setiap BKPSDM ternyata jumlah anggaran yang dilaporkan oleh Kemenq untuk penggajian P3K tahun 2021 tidak sesuai dengan jumlah formasi yang ada dan yang direncanakan. Selanjutnya, ketidakjelasan anggaran penggajian P3K mempengaruhi keleluasaan dan kesiapan Pemda untuk membuka formasi sesuai kebutuhan. Bagian C-nya selanjutnya DAU P3K tahun 2021 versi APBD Permendagri nomor 27 tahun 2021 versus APBD Permendagri nomor 27 tahun 2021. Yang pertama, kalau memang DAU P3K 2021 earmarking dan tidak dapat digunakan untuk belanja yang lain, lantas kenapa? Contoh, saya tinggal di Kabupaten Garut, salam untuk Bupati Kabupaten Garut beserta legislatif dan eksekutifnya yang selalu membersamai kami. Tidak lupa saya aturkan salam juga buat Kang Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat yang selalu menjadi garda terdepan bagi kami. Contoh di Kabupaten Garut, Bapak, anggaran P3K 2021 digunakan untuk penggajian ASN P3K lulusan tahun 2019 juga. Ketika jumlah anggaran dari Kemenq untuk P3K 2021 benar adanya atau tidak sesuai dengan jumlah formasi yang ada dan yang direncanakan, dengan kata lain tidak bisa menutupi kekurangan pembayaran penggajian,
Haruskah pemerintah daerah menutupi kekurangan tersebut dari anggaran APBD? Itu yang menjadi polemik dan dilematisnya, Pak. Di sisi lain, kita darurat guru, tetapi di sisi lain, penganggarannya yang dipertanyakan. Memang sudah ada surat resmi dari Kemenkyu yang sudah saya dapatkan, yang dilayangkan ke tiap kota kabupaten, tapi ternyata tidak sesuai jumlahnya. Contoh di Kabupaten Garut 10.000 formasi, tetapi anggarannya hanya 191 miliar. Yang seharusnya apabila dihitung, harusnya ada di total 450 miliar, Bapak. Kemudian, ketika jumlah anggaran Kemenkyu untuk P3K tidak benar adanya, dengan kata lain tidak bisa menutupi kekurangan pembayaran penggajian, haruskah pemerintah daerah menutupi kekurangan tersebut dari anggaran APBD? Kalau harus seperti itu, maka akan bertentangan dengan Permendagri nomor 27 tahun 2021. Di situ saya lampirkan karena banyak sekali 400 halaman. Jadi yang berhubungannya saja yang saya lampirkan. Izin pimpinan. Halaman 200 tabel 5 struktur belanja daerah butir 2. Di situ dijelaskan belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Nomor 2, belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja bangunan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya. Yang ketiga, belanja tidak terduga, dan keempat, belanja transfer. Di sini saya akan membahas, membedah sedikit dengan keterbatasan yang saya miliki. Belanja operasi. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis belanja pegawai. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan, dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin 2. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD. Poin 3. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan provisi guru, dan tunjangan sejenis lain yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Selanjutnya, dalam hal presentasi belanja pegawai daerah telah melebihi 30%, pemerintah daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 tahun. Mungkin di sini sudah bisa Bapak pahami. Tapi ternyata Pak, hasil resume dari RDP tiap kota kabupaten yang sudah rekan-rekan kami lakukan termasuk saya, APBD berkurang setiap tahunnya. DAU memang turun, earmarking tidak bisa dipakai untuk apapun karena itu diperuntukkan untuk penggajian P3K, tetapi jumlahnya kurang, Pak. Tidak sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Kemenkyu. Sudah pasti pemerintah daerah kabupaten akan merasa keberatan. Kekurangannya sangat besar. Ini yang kami pertanyakan. Sangat tidak sinkron sekali. Tanggal 15 November saya diundang oleh Mas Menteri langsung. Mas Nadiem Makarim, salam hormat Mas Nadiem. Saya percaya Anda ada di depan kami untuk memperjuangkan kami. Tetapi pada kenyataannya, keuangan yang turun yang disebut earmarking tersebut tidak sesuai jumlahnya, Pak. Sehingga setiap kota kabupaten, meskipun mereka merasa membutuhkan banyak guru, karena darurat guru sudah jelas, Pak. Mereka merasa keberatan. Kenapa? Karena Permendagri yang saya bacakan barusan, salah satunya. Jadi saya mohon dengan sangat,
atas nama rekan-rekan honorer, guru honorer dan tenaga kependidikan honorer se-Indonesia, mau yang lulus passing grade ataupun yang belum lulus passing grade, kami berjuang, kami mentransfer ilmu Pak, Bu. Tolong sampaikan aspirasi kami. Saya percaya dan yakin memang menurut Undang-Undang Pasal 61 diberi hak untuk melamar pegawai negeri dan tidak ada kewenangan dari pemerintah pusat ataupun daerah untuk menjadikan pegawai negeri tanpa tes. Paham? Tetapi tolong dilihat juga jam terbang kami, karena ujian P3K